Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Mereska, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, jurusan Manajemen Pajak, NIM 182331111. Untuk pemenuhan mata kuliah etika perpajakan pada minggu kelima, di sini saya akan membahas materi mengenai etika dalam perusahaan. Etika dalam perusahaan. Materi yang pertama yaitu etika dalam pemenuhan syarat pendirian perusahaan. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu manfaat etika dalam perusahaan. Yang pertama yaitu pengendalian diri. Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang mampu mengendalikan dirinya dan tidak terpengaruh oleh siapapun, dalam bentuk apapun, dalam hal apapun. Yang kedua, yaitu pengembangan jati diri. Dengan memahami etika yang baik, maka setiap perusahaan harus membentuk sebuah jati diri perusahaan, sehingga akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaannya. Yang ketiga, yaitu suasana persaingan yang sehat. Persaingan yang ketat tentu sering terjadi di dalam perusahaan, baik yaitu secara internal maupun eksternal perusahaan. Nah, untuk itu kita harus bisa memanage masalah tersebut, persaingan tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan dalam perusahaan. Yang keempat, yaitu sikap saling percaya. Dengan adanya sikap saling percaya antara individu, maka akan terbentuklah suatu yang harmonis dan terbentuklah kelancaran pada suatu bisnis. Yang kelima, yaitu kepentingan bersama. Pelaku bisnis harus mengutamakan kepentingan bisnis atau kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu etika dalam prosedur pendirian perusahaan. Yang pertama yaitu tahap pengurusan izin pendirian. Nah, bagi perusahaan berskala besar, hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Nah, hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan letter of intent, yang dapat berupa izin sementara, izin tetap, hingga izin perluasan. Nah, berikut adalah dokumen yang harus diperlukan untuk mengurus surat izin pendirian. Yang pertama yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang ketiga yaitu bukti diri. Nah, selain itu juga terdapat beberapa izin perusahaan lainnya yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diperoleh melalui Departemen Perdagangan. Yang kedua yaitu surat izin usaha industri atau SIUI yang diperoleh melalui Departemen Perindustrian. Yang ketiga yaitu izin domisili, yang keempat izin gangguan, yang kelima izin mendirikan bangunan atau IMB, yang keenam yaitu izin dari Departemen Teknik. Nah, yang ketiga yang harus dipenuhi yaitu tahap pengesahan menjadi badan hukum. Yang keempat yaitu tahap penggolongan menurut bidang yang dijalani. Yang kelima yaitu tahap mendapatkan pengakuan, pengesahan, dan izin dari departemen lain. Nah, selanjutnya yaitu etika dalam pemilihan lokasi pendirian usaha. Tentunya ada etika yang mengatur untuk kita mendirikan perusahaan dalam memilih lokasi usaha yang kita dirikan. Nah, penerapan ilmu menentukan tempat atau lokasi pendirian usaha banyak dikaji oleh perencana wilayah dalam kegiatan industri. Pengambilan keputusan untuk memilih lokasi merupakan kerangka kerja yang prospektif bagi pengembangan satu kegiatan yang bersifat komersial, yaitu pemilihan lokasi-lokasi yang strategis.
Artinya, lokasi itu memiliki atau memberikan pilihan-pilihan yang menguntungkan dari sejumlah akses yang ada. Semakin strategis suatu lokasi untuk kegiatan industri, berarti akan semakin besar peluang untuk meraih keuntungan. Itulah guna dalam pemilihan lokasi pendirian perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan etika dalam pendirian perusahaan dengan perpajakan. Dan semuanya sudah diatur dalam perpajakan. Yang pertama yaitu aturan pajak yang digunakan untuk mendirikan usaha baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, sebagai seorang pengusaha, hal ini penting dan harus dilakukan adalah menentukan besarnya klasifikasi perusahaan yang dibuat. Nah, jika berbentuk usaha rumahan, biasanya membentuk CV. Nah, cara ini paling mudah dengan biaya pendirian yang lebih murah serta tidak adanya modal minimum. Nah, dalam bidang perpajakan, CV lebih murah dibandingkan dengan PT. Nah, untuk itu kita harus pahami lebih lanjut aturan pajak untuk mendirikan usaha baru dan bagaimana ketentuan laporan pajak lewat penjelasannya yang telah dijelaskan oleh tempat kita untuk mendirikan suatu usaha. Tentunya ada badan hukum yang mengaturnya. Nah, selanjutnya yaitu aturan pendirian usaha baru. Nah, untuk mendirikan usaha baru tentu ada aturan yang mengaturnya. Yang pertama yaitu mendaftarkan usaha baru. Apapun bentuk usaha yang kita dirikan, tentunya kita harus mendaftarkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar nantinya memudahkan pengusaha saat mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain dan mengikuti tender perusahaan-perusahaan yang besar dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, yaitu mendaftarkan NPWP usaha baru. Setelah mendaftarkan badan usaha baik berupa CV maupun PT, pengusaha harus mendaftarkan atau membuat NPWP. Setelah memiliki NPWP, artinya wajib pajak badan usaha telah memiliki kewajiban untuk membuat laporan secara berkala menjadi kegiatan usaha untuk membayar pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Yang ketiga yaitu membuat logo atau merek. Nah, tentunya semua ini ada aturannya untuk membuat merek dan logo. Tergantung kepada pengusaha masing-masing dalam yang mengatur dan mengelola perusahaan. Apabila usaha yang didirikan berupa suatu produk yang menjual barang yang akan beredar di masyarakat luas, maka badan usaha tersebut sebaiknya mendaftarkan merek dagangannya untuk mempermudah melakukan promosi dan masyarakat bisa percaya terhadap toko tersebut karena telah terdaftar. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika memiliki kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.